Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Pagi, masih berdialog dengan Bang Reza Indragiri terkait lengkapnya berkas Jessica Kumala Wongso atau P21. Namun sebelumnya kita lihat terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Dan pemirsa, berikut adalah barang bukti yang pertama yang akan diserahkan pihak kepolisian ke Kejati DKI Jakarta. Yang pertama ada rekaman CCTV, lalu komputer dan laptop, gelas berisi sisa kopi maut. Yang keempat ada kopi Vietnam dari Cafe Olivier. Selanjutnya barang bukti berupa hasil pemeriksaan organ dalam korban. Lalu transkrip obrolan Jessica Mirna di aplikasi WhatsApp. Lalu ada juga dokumen keterangan saksi ahli racun dan surat jawaban MLA dari polisi Australia. Ya, pemirsa, kita juga masih berhubung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Pak Awi Setiono. Pak Awi, kita akan lanjutkan lagi nih Pak Awi. Tadi ada sejumlah barang bukti begitu yang diserahkan pihak kepolisian ke Kejati DKI Jakarta. Ada sejumlah rekaman CCTV. Apakah pihak kepolisian memiliki rekaman CCTV secara nyata Jessica membubuhkan sianida ke kopi Mirna, Pak Awi? Ya Mas. Semua apa yang ada barang bukti di TKP sudah kita sita ya, dan sudah melalui verifikasi. Iya, tapi ada CCTV-nya Pak, rekamannya bahwa Jessica membubuhkan sianida Pak? Ya, mungkin secara material lebih detailnya kita memang di pengadilan ya, yang lebih fair nanti kita sampaikan. Karena saya tidak mau membentuk opini tersendiri di sini. Pada intinya dengan keyakinan, dengan segala hasil yang konstruksi hukum dari hasil penyidikan, dengan Polri menetapkan Jessica sebagai tersangka, berarti kan sudah yakin bahwa Polri meyakini bahwa Jessica melakukan itu. Gitu. Baik Pak Awi, salah satu bukti yang diserahkan adalah surat jawaban MLA dari Kepolisian Australia yang ini sebenarnya yang dinanti-nanti oleh Kejaksaan Tinggi. Boleh diinformasikan apa sebenarnya isinya, Pak Awi? Pada intinya kan ini kan sebagai bukti petunjuk, termasuk surat-surat yang kita dapatkan dari Australian Federal Police, dan itu juga sesuai dengan apa yang diminta oleh JPU dan kita sudah sampaikan ya. Secara detailnya memang kemarin ada bagaimana terakhir MLA yang diminta terakhir itu tentang pencarian dan penyitaan komputer, kemudian rekam medisnya, dan terakhir data banknya itu. Iya, Pak Awi, berkas sudah diserahkan ke Kejati DKI Jakarta. Selanjutnya, kapan sidang perdana terhadap Jessica akan digelar rencananya, Pak Awi? Oh, kalau sidang mungkin itu JPU yang menyampaikan ya. Namun demikian, insya Allah pagi ini mungkin kita tunggu kesiapan penyidik jam berapanya, tinggal kita tunggu waktu untuk tahap 2 penyerahan barang bukti dan tersangka, karena memang untuk jam kerjanya kan tinggal hari ini, besok kan sudah Sabtu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Awi Setiono, Kabid Humas Polda Metro Jaya atas informasi Anda dan sudah bergabung bersama kami di iNews Pagi. Kita ke Bang Reza Indragiri. Ada yang ingin Bang Reza tanggapi dari pernyataan Pak Awi? Ya, dua hal yang membuat saya teryakinkan, dua hal yang membuat saya masih menyaksikan. Dua hal yang membuat saya teryakinkan adalah satu, tampaknya benar di dalam kopi itu ada sianida. Yang kedua, tampaknya benar bahwa M adalah orang yang sudah menenggak kopi yang di dalamnya terkandung sianida tersebut. Tapi dua hal yang menyaksikan saya, pertama adalah dari mana sianida itu berasal, dan yang kedua, bagaimana sianida itu bisa masuk ke dalam kopi yang kemudian diminum oleh M. Iya, tadi Pak Awi juga sempat menyebutkan bahwa ada bukti rekaman CCTV walaupun tidak secara nyata dibeberkan oleh Pak Awi. Begitu. Ya, itu yang sebetulnya selama ini mengundang perdebatan luar biasa panjang. Karena bukti yang paling otentik terkait dengan penetapan J sebagai tersangka adalah apabila teman-teman di kepolisian dan masyarakat secara umum bisa teryakinkan bahwa adalah J, bukan orang lain yang sudah membubuhkan sianida itu ke dalam kopi yang kemudian diminum oleh M. Berarti sampai saat ini Bang Reza masih menyaksikan ya Jessica atau J ini sebagai pelaku dari pembunuhan Wayan Mirna? Saya masih menyaksikan bahwa J yang memasukkan sianida itu, dan saya juga masih mempertanyakan dari mana sianida itu berasal. Iya.
Seberapa yakin bahwa bukan Jessica pembunuh Mirna? Padahal ayah Mirna Salihin dan Bang Salihin juga sempat menyaksikan statement dari Bang Reza sebelumnya. Ya, saya bisa menaruh rasa hormat ya kepada orang tua M sebagai orang tua yang mengasihi anak, tentu merasa terpukul sedemikian rupa dengan kasus semacam ini. Tetapi pertanyaan besar bagi saya adalah sianida itu bukan zat beracun yang bisa kita beli di warung sebelah. Itu harganya tidak murah, untuk mendapatkannya juga butuh akses atau butuh legitimasi khusus. Hanya pihak tertentu yang bisa mendapatkan zat semacam itu. Sementara, dengan segala hormat, jangan salah tafsir, menurut saya M bukanlah orang yang menempati posisi strategis, yang menyimpan rahasia-rahasia skandal besar. Barangkali kedudukan saya dengan M sama, orang biasa, warga negara biasa. Pertanyaan muncul, untuk menghabisi seorang warga negara biasa, untuk apa digunakan sebuah zat mematikan yang luar biasa? Baik, Bang. Tadi ada salah satu bukti yang diserahkan begitu, yaitu bukti percakapan antara Jessica dan Mirna melalui aplikasi WhatsApp. Menurut Abang ini cukup mendukung begitu? Sekali lagi, yang kita butuhkan untuk memastikan bahwa J adalah orang yang pantas untuk dihukum adalah sebuah tayangan, sebuah rekaman, foto atau apapun itu yang menunjukkan bahwa J bukan orang lain yang membubuhkan sianida ke dalam racun, ke dalam kopi yang kemudian diminum oleh M. Rekaman hasil laporan dari kepolisian Australia dan segala macam, saya pikir dengan segala hormat baru sebatas petunjuk. Bagi saya, sementara bagi pihak kejaksaan dan bagi pihak kepolisian barangkali mereka punya tadi katakan konstruksi hukum yang berbeda. Iya, kalau melihat 5 alat bukti yang diserahkan oleh pihak kepolisian ke Kejati DKI Jakarta, apakah ini sudah bisa membuat Jessica nantinya akan dihukum? Oh, tidak. Sampai hari ini status J adalah tersangka. Dan setelah ini dia kalau di sidang akan menjadi terdakwa. Harap diingat, tersangka, terdakwa sesungguhnya adalah sama seperti kita. Orang yang belum dinyatakan bersalah atas sebuah tindak kejahatan. Siapa yang akan memiliki kewenangan mengatakan J bersalah atau tidak bersalah? Tak lain tak bukan polisi, bukan jaksa, bukan masyarakat, bukan saya, tapi hakim. Jadi kira-kira menurut Abang bagaimana peluang Jessica di pengadilan nanti? Sampai hari ini, tadi saya katakan ya, saya tidak tahu persis sesungguhnya bukti-bukti otentik, bukti-bukti meyakinkan apa yang dimiliki dan diserahkan kepolisian kepada pihak kejaksaan. Dengan sikap atau dengan rasa yang sanksi macam itu, saya berpikir pertarungan di pengadilan nanti akan alot. Dan bisa jadi sejauh ini saya masih berpikir dimenangkan oleh pihak tersangka atau nantinya akan menjadi terdakwa. Ya, Bang, ketika kita melihat bahwa statement dari Pawi, 5 alat bukti yang diserahkan, terus sejumlah rekaman itu sudah disidangkan, pihak kepolisian juga masih menunggu. Dari pihak Jessica akankah ada intervensi atau ada manuver-manuver untuk melawan bukti-bukti dari... Sudah. Sejak awal juga menurut saya J dan pengacara ini menurut saya tidak tinggal diam. Mereka barangkali juga mencoba untuk berselancar di atas yang teori yang tadi saya sebut sebagai public opinion model. Bahwa kemudian J dan pengacara juga melakukan anjang sana sekian banyak media. Itu kan merupakan cara mereka memunculkan opini tandingan, mengcounter berbagai macam pernyataan yang sudah dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Apapun itu, pertarungan di ruang publik apapun itu pada akhirnya bicara tentang pembuktian. Itulah proses hukumnya. Nah, apakah proses pembuktian akan bisa meyakinkan hakim? Ya itu akan kita tunggu bersama tentunya. Tapi nanti akankah ada muncul saksi-saksi yang mungkin bisa meringankan bicara kemungkinan tentu saja. Saya yakin juga pihak pengacara pasti akan mencari berbagai macam cara termasuk mendapatkan saksi-saksi yang meringankan termasuk saksi ahli sekalipun. Ya, walaupun kemarin juga sempat dilakukan gelar perkara begitu dan akhirnya dikembalikan lagi berkas-berkasnya oleh pihak pengadilan Kejati begitu. Karena berkas dikembalikan sebanyak 4 atau 5 kali ya, 5 kali. Maka kita bisa bayangkan bahwa adalah pengembalian berkas terakhir kali ini yang paling menentukan. Karena pada saat berkas yang terakhir yang dikembalikan itu pasti keluar berbagai macam masukan atau saran dari pihak Kejati tentang bukti-bukti apa yang harus dilengkapi lagi. Dan setelah itu dilengkapi baru kemudian mantap dinyatakan P21. Nah, mari kita cari tahu dan syukur-syukur Pak Awi, kepolisian Polda Metro Jaya mau menceritakan kira-kira bukti-bukti yang diserahkan setelah pengembalian berkas yang terakhir itulah yang ingin kita ketahui. Karena sesungguhnya kunci semestinya ada di situ. Kita tahan dulu, kita akan saksikan terlebih dahulu. Ini adalah potongan dialog Jessica Kumala Wongso di iNews TV. Dialog dengan Jessica Kumala Wongso, saksi kunci dalam kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin usai meminum kopi di Cafe Olivier di Grand Indonesia pada tanggal 6 Januari 2016. Selamat malam Jessica. Selamat malam.
Jessica 8 tahun berteman dengan almarhumah Wayan Mirna Salihin. Apa perasaan Anda saat ini mengetahui teman Anda tewas dengan cara yang tragis? Sangat sedih ya, saya sangat berduka sekali. Dan saya belum sempat berduka sebenarnya, belum sempat merasakan kehilangan yang sampai saya seharusnya merasakan karena ada masalah seperti ini yang saya dituduh. Jadi saya saat banyak emosinya lah campur-campur. Stres iya, sedih iya. Setelah diperiksa di Polda Metro Jaya, apakah itu juga menggambarkan atau sedang menutupi kesedihan yang Anda alami? Saya mau terlihat tegar dan menerjang terus gitu loh. Kayak emang saya tidak mau di pojokan terus kan. Jadi saya kalau emang tidak bersalah, jadi saya ngomong apa adanya. Ketika kejadian pada tanggal 6 Januari 2016 di Cafe Olivier Grand Indonesia, siapa yang pertama kali mengajak untuk bertemu? Karena teman saya tiga-tiganya itu yang seharusnya bertemu kan berempat. Tinggalnya di Jakarta sudah lama, sejak kuliah pulang ke Indonesia. Jadi mereka suka ketemu ya di sini. Tapi kan saya sudah 4 tahun nggak pulang. Jadi saya yang bilang, ayo yuk ketemuan yuk gitu kan. Saya udah lama nggak pulang, ayo ngumpul-ngumpul rame-rame. Ngumpul-ngumpul itu sebenarnya Anda mengajak Wayan Mirna Salihin. Apakah mengajak 3 orang teman Anda lainnya? Bertemu dengan almarhumah Mirna sudah pernah sesudah saya pulang ya. Jadi sebelum di Cafe Olivier. Anda pulang 5 Desember 2015. Saya pulang sampai di Jakarta tanggal 6 Desember. 6 Desember 2015. Iya betul. Lalu saya tanggal 8 ketemu sama Mirna dan suaminya. Kita makan malam, habis makan malam kita minum kopi yang kafe. Berapa lama pertemuan itu berlangsung, Jessica? Sepertinya dijemput sekitar jam 6, jam 6.30, jam 7 malam. Lalu kita pulangnya sekitar jam 11-an ya, jam 10, jam 11 itu, jam 11 dia rasanya kayaknya. Mengundang saya, mengundang Hani dan satu teman kita lagi, yang semuanya kenalnya sama-sama. Seangkatan lah di sana, wisudanya juga bareng-bareng. Sebenarnya sebelum pertemuan di tanggal 6 Januari itu, ada berapa kali pertemuan antara Jessica dengan almarhumah Wayan Mirna Salihin? Satu, itu aja. Di tanggal 8 Desember 2015. Betul. Oke. Iya. Jadi setelah itu Anda diundang di grup chat. Betul. Anda dan ada 2 orang lagi. Ada 2 orang lagi. Iya. Dan singkat cerita akhirnya ingin ngajak ketemuan seperti itu. Iya. Ya, demikian petikan wawancara iNews TV bersama Jessica Kumala Wongso ketika isu ini menguak begitu ya. Jessica sempat menyatakan bahwa dia bukan pembunuh Wayan Mirna Salihin. Bang Reza, kita minta pendapatnya terhadap sangkalan dari Jessica ketika itu. Ya wajar, seorang yang disangka melakukan kejahatan hampir bisa dipastikan akan menyangkal. Ya. Apalagi kalau dia yakin betul bahwa dia tidak melakukan kejahatan itu, sudah pasti akan dia tolak mentah-mentah. Tapi sekali lagi, tadi sudah kita perbincangkan bahwa yang namanya pengakuan itu bukan hal yang penting sesungguhnya dalam proses hukum. Tapi pembuktian, sekian banyak bukti itu yang akan kemudian terjalin menjadi sebuah mozaik untuk mengatakan, ya Anda sudah melakukan atau tidak melakukan. Ya, Bang, yang jadi pertanyaan mengapa pihak kepolisian ini tidak mau membeberkan alat bukti dan hanya bisa memberikan statement bahwa alat bukti baru akan dibuka begitu di persidangan nanti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Sejujurnya itu juga pertanyaan saya, Mas Reza. Mari kita bandingkan gestur atau komunikasi yang coba dibangun oleh pihak kepolisian ketika mereka menginvestigasi sekian banyak kasus. Kasus terorisme, tersangka dipertontonkan, barang bukti dibentangkan. Ketika dilakukan penggerbekan terhadap bandar narkoba juga dihadirkan ke depan media, alat-alat bukti juga dihidangkan di atas meja. Tapi dalam kasus yang satu ini, entah kenapa ada kesan menahan diri. Menurut Abang ada intervensi kah ini? Saya memilih untuk berpikiran positif ya. Pada hari gini sepertinya polisi tidak lagi deh mau diintervensi. Baik, mudah-mudahan polisi bisa meyakinkan. Hingga saat ini Abang masih menyaksikan begitu bahwa Waji adalah pelaku. Ketika itu juga di awal Abang mengatakan bahwa ada Jessica, ada Mirna, ada Hani. Di sekitar itu pasti ada eksekutor atau pelaku. Adakah Abang melihat bahwa polisi sampai saat ini, sampai detik ini hanya mencari bukti-bukti tanpa mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pelaku atau eksekutor yang mungkin saja berada di kafe atau di sekitar Cafe Olivier saat itu? Penerapan P21 itu menunjukkan bahwa polisi sudah menemukan pihak atau orang yang mereka yakini adalah pelaku dalam kasus ini. Berarti polisi sudah menjalankan tugasnya. Tapi sekali lagi, berulang kali harus kita katakan bahwa ini tidak cukup bicara tentang kopi yang di dalamnya sudah ada cyanida. Tidak cukup kita bicara bahwa ada orang berinisial M yang sudah minum kopi yang di dalamnya ada cyanida. Yang harus kita jawab betul adalah siapa gerangan yang memasukkan cyanida ke dalam kopi dan bagaimana atau dari mana gerangan cyanida itu berasal.
Dua hal ini yang akan membuat kita lega, sekaligus puas dan angkat topi terhadap kerja teman-teman Terakhir, kepolisian. menurut Abang, dua hal itu apakah nanti terjawab dalam pengadilan di persidangan nanti? Tadi Pak Awi sudah ditanya, sayang sekali Pak Awi tidak mau mengatakan. Kalaulah hari ini Pak Awi di hari yang mulia Jumat ini mengatakan, ya kami memiliki rekaman CCTV Jelas, yang sudah. memperlihatkan dengan kasat mata bahwa J dan bukan pihak lain yang memasukkan sianida ke dalam kopi. Hari ini ibadah Jumat kita bisa lebih khusyuk, Mas. Baik, terima kasih banyak. Bang Terima kasih banyak, Bang Reza, Masih kalau begitu. menyaksikan bahwa dua pertanyaan itu, siapa yang menaruh sianida ke kopi dan Dari mana? sianida itu dapat dari mana, begitu ya? Karena seorang yang biasa, seorang Mirna, apakah mungkin akan dibunuh dengan sianida, begitu ya? Terima kasih banyak, Bang Reza. Ya, dan pemirsa, usai jeda kami masih akan memberikan informasi terkait akibat berboncengan tanpa menggunakan helm, seorang ibu rumah tangga menangis histeris saat terjadi razia polisi. Informasi lengkapnya sesaat lagi untuk Anda di